Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel inspiratif kita Durmasla Project 19. Hari ini Senin 12 Januari 2026 kita pengajian rutin di Musala Al-Kalam kita PBS 2 Cilegon bersama Kiai Haji Ustadz Inastullah Ketua MUI Kecamatan Cilegon dengan tema Fadilah di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya masing-masing kan kalau kita maknai setiap bulan itu punya keistimewaan, baik dari peristiwa yang terjadi di dalamnya, baik karena keutamaan pahala yang Allah berikan di dalamnya, atau juga ditinjau biasanya dari segi makna dari bulan itu sendiri. Yang termasuk Rajab. Rajab ini dinamai Rajab mustaqul minat tarjib wa huwa ta'zim. Ya, bahwa Rajab itu kalau masdarnya adalah tarjib. Tarjib itu artinya ta'zim. Ta'zim itu ya diagungkan atau dimuliakan. Satu terpisah sendiri yaitu bulan Rajab ini, yang tiganya itu beruntutan. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kita asyur. Di bulan-bulan itu selain memang itu adalah merupakan aturan agama kita Islam sekarang ini, juga agama-agama, maksudnya risalah-risalah Nabi terdahulu juga sama memuliakan yang disebut Asyurul Hurum itu. Termasuk di dalamnya bulan Rajab ini. Maka seyogianya kita juga ya memuliakan bulan Rajab ini, mengagungkan, menghormati, mensucikan, memuliakan dengan apa? Tentunya adalah dengan berbekal ibadah. Warhamni wa tub alayya. Denger 70 kali itu siang hari. Warhamni. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. 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 Rabbi firli warhamni wa tub. Bertobat kembali kepada Allah ke jalan yang benar juga tufidu anwarul qabul alal amilin, juga sambutan ya, sambutan tufidu anwarul qabul, jadi cahaya penerima disambut lah gitu yuk, yang orang yang al-amilin yang mau beramal berbuat baik di bulan Rajab ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anwarul qabul ya, jadi tobat diterima, amal kebaikan diterima. Bahkan yang tobatnya diberikan curahan rahmat. Karena ini ada perumpamaan dalam hadis itu. Ya, ini hanya perumpamaan, ya, bukan kemudian kita menyamakan atau membandingkan, ini supaya tergambar saja oleh kita manusia. Gini, Allah itu sangat senang kalau ada hambanya yang bertaubat. Lebih senang, kata Rasulullah, dibandingkan dengan orang yang sedang dalam perjalanan menaiki sebuah kendaraan, mungkin kalau belum mau onta atau kuda, kemudian barang-barang yang dibawa di dalam perjalanan itu, perbekalan itu ditaruh di atas kuda. Itu biasa, itu ya, ada kantong itu ya, kanan kiri itu biasanya. Di situ bu pakaian, bu apa kan, di situ makanan mungkin ya, yang begitu tuh zaman dulu itu, yang dulu belum ada Toyota, belum ada apa, dicangcang lah, dicangcang apa, dicangcang. Iya, diikat gitu tuh di pepohonan. Istirahatlah dia, lelah gitu.
Pas begitu bangun itu si kendaraan berikut barang-barangnya hilang, nggak ada. Coba sementara dia di gurun pasir banyu lato, perbekalan dokon-dokon kabeh. Dia pikir aman lah, udah saya mau istirahat sebentar. Begitu dia membuka mata, hilang. Gimana rasanya? Ya Allah, aduh, ya. Kemudian ketemu. Allah lebih senang daripada orang itu tadi kalau ada hambanya yang mau bertobat. Sunnah. Ini adalah orang yang kembali ke jalan yang benar, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berdosa, melakukan maksiat, ya sebenarnya dia sedang tersesat, menjauh dari jalan yang benar, menjauh dari Allah dan lain sebagainya. Tapi ketika dia mau kembali kepada Allah, mengakui kesalahannya, kemudian memperbaiki amal perbuatannya, itu Allah sangat-sangat senang kepada hambanya yang demikian itu. Makanya sampai Allah menyatakan la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Malam yuwagir, selagi masih ada nyawa di kandung badan, terus kembali kita kepada Allah. Ya. Wa tufidu anwarul qabul 'alal 'amilin, demikian juga ya orang-orang yang mau beramal kebaikan, terutama amal-amal sunnah seperti puasa sunnah gitu ya. Alhamdulillah di sini saya lihat bapak-bapaknya sudah jatuh, perhatikan. Ya. Kalau yang dia dadakan nggak akan kuat menghadapinya. Contoh yang konkret, yang kasat mata saja ya, di luar daripada yang lain. Salat tarawih, silahkan saksikan dan catat bila perlu oleh bapak-bapak. Berapa jamaah orang yang tarawih di malam pertama, kedua, ketiga, catat. Bikin absen. Tapi lihat nanti setelah seminggu berapa persen pengurangannya. Kenapa mereka begitu? Kenapa? Sakit, masuk rumah sakit, di penjara, nggak bisa ke mushola, nggak bisa ke masjid, nyaman. ada mereka semua ada. Tapi mereka tidak terbiasa, sehingga tidak akan sanggup menghadapi yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Nanti mah kalau insya Allah mudah-mudahan berburu waktunya, mungkin ada satu pertemuan lagi sebelum Ramadan, kita khusus bahas mengenai puasa. Ya, sekarang kita sedikit bahas, ada waktu 10 menit tentang keutamaan bulan Sya'ban al-Mubarak. Ya. Di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW memberikan 2 kunci kepada kita. Subhanallah, ini luar biasa menurut saya. Singkat padat tetapi maknanya sangat mendalam sekali. Ruwiya an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dakhala Sya'ban, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika memasuki bulan Sya'ban. Apa sabdanya? Kata beliau, fatahiru anfusakum. Pertama, ketika memasuki bulan Sya'ban itu sucikan dan bersihkan dirimu, bersihkan jiwamu. Luar biasa ini. Jadi yang dibersihkan itu bukan hanya zahirnya, tapi jiwanya. Tadi sudah di bulan Rajab kita membersihkan diantaranya dengan istighfar dan juga taubat. Ya, di bulan Sya'ban ini kata Rasulullah mendapatkan penegasan lagi dari beliau agar kita betul-betul mensucikan jiwa kita, diri kita. Kenapa? Karena kita mau ketemu bulan suci, tamu yang suci. Kalau sama-sama suci ngeklop enak, sama-sama nyaman. Ramadannya senang, kitanya banyak beribadah di sana. Kita pun senang dengan pahala dan keutamaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Fatahiru anfusakum, bersihkan, sucikan diri. Pikiran dari hati dulu, ya Allah, nanti Ramadan saya mau ini, mau khatamin Al-Quran, mau taraweh 30 hari, mau banyak beribadah, mau banyak bersedekah. Wa ahsinu niyatakum, ini
Ya, karena segala sesuatu diawali dari niat. Kalau kemudian Ramadan gitu aja, setelah kita mau eksperimen mengkobai, ya wis gabru kan Ramadan eksperimen mengkobai. Maka kepada begitu ajarannya dari Rasul. Idza dakhala Sya'ban, ya, yaqul Rasul bersabda ketika masuk bulan Sya'ban itu apa? 2 nasihat. At-tahiru anfusakum, bersihkan jiwamu, wa ahsinu niyatakum, dan selalu jaga niatmu agar punya niatan yang baik. Gak boleh kita punya niatan gak baik. Awas ya. Wah, nanti Ramadan saya mau tidur, enak tidur. Tidur bener itu. Nanti Ramadan tidur baik. Ya. Jangan. Geser, buang. Rubah niat-niat yang tidak baik. Ganti dengan hal lain positif. Saya pengen hatamin Al-Quran, saya mau tarawih 30 hari terus sampai dengan selesai. Saya mau banyak ini, banyak itu. Ya, melakukan ini, melakukan itu. Niatkan kebaikan. Mudah-mudahan kalau kita sudah meniatkan di bulan Sya'ban, Allah mudahkan kita untuk mewujudkannya di bulan suci. Saya mau Ramadan nanti saya sedekah setiap hari. Sedekahnya apa? Ya ngasih bukaan misalkan gitu. Ya apa aja maksudnya, mau kurma setiap sore 1 box misalkan bagi yang berbuka di masjid takzir, ya kan? Insyaallah kalau kita niatkan bagus, maka Allah akan wujudkan. Dan semua diawali dari nih. Perhatikanlah, semua ibadah-ibadah itu pasti rukun pertamanya nih. Karena Rasul menyatakan dalam hadis yang lain, innamal a'malu binniyat. Awas. Ya, amal perbuatan itu, amal-amal itu ini tergantung niat. Walikulli imri'in ma nawa. Dan apa yang nanti akan diterima dari amalan seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Maka wa ahsinu niyatakum, baguskan niatmu. Ya, artinya jaga. Ya. Sebelum datang kepikiran otak kita, dari hati dulu, apa ya Allah. Seperti tadi kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami, pertemukan kami kembali Allah dengan bulan suci. Mau apa kita di Ramadan? Minta ketemu Ramadan lagi. Kalau bukan untuk ibadah, betul. Apa ibadah yang utama di Ramadan? Puasa. Makanya kita harus mulai puasa dari sekarang, dari bulan Rajab ini. Kita kesana ngejar-ngejar puasa dari sekarang, kita nggak puasa, mana mungkin? Ya, maka harus kita biasakan dalam rangka mempersiapkan diri menyambut datangnya kewajiban puasa. Kemudian selain daripada itu, di bulan Sya'ban itu nanti kita ketemu dengan namanya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu artinya pertengahan bulan Sya'ban. Ada yang menghitungnya 14 malam ke 15, ada juga yang menghitungnya 15 malam ke 16. Ya, semoga. Kadang-kadang penetapan Sya'ban, 1 Sya'bannya juga beda-beda. Ada info awal, katanya kemungkinan Ramadan tahun ini di Indonesia penetapan 1 Ramadannya berbeda. Wih, saya kita melihat di maning baik, kasihan masyarakatnya ya. Gitu. Kasihan masyarakatnya kan, di sini itu udah tarawih, di sana belum tarawih kan, jadi enggak asik gitu kan. Harap tarawih jadi dulu. Harap tarawih jadi uwis. Bingung. Banyak kita doakan juga. Biasa cuma pemberitaan awal sudah ramai sekarang. Perkiraan karena katanya kemungkinan ru'yahnya itu sulit, apalagi musim hujan begini mendung. Sehingga kalau jelas tidak bisa terpantau, aturan hadisnya kan apa? Fa'akmilu iddata Sya'ban salasina yauman. Sempurnakan bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Selesai itu patokannya, enggak mungkin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa
Demikianlah pengajian bulanan kita di Mushal Al-Kalam. Semoga ini menjadi ibrah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.